Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto dan juga semua umat Tuhan yang menyaksikan ibadah raya pada hari Minggu ini. Apa kabar saudara semua? Saya percaya ketika kita beriman dan percaya pada Tuhan, kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, gerakan GAB menabur. Pertama-tama kami atas nama Gereja Allah Baik mengucapkan terima kasih atas benih taburan saudara semuanya. Dan benih yang saudara taburkan akan juga dibagikan ke banyak orang. Kita akan lihat cuplikan tayangannya seperti berikut ini. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita semua bisa menjadi berkat untuk mereka yang sedang membutuhkan. Dan biarlah benih berkat yang sudah ditabur ini nanti akan dituai berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, ini bagian dari doa-doa kami. Apa yang kami harus bisa berbuat untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing dan tidak dapat keluar. Bahkan ada di antaranya yang kekurangan. Ada juga yang tidak bisa makan. Kami berdoa dan Tuhan mewujudkan dengan sembako ini, Tuhan. Kiranya dengan ini akan menjadi berkat bagi mereka, baik berkat jasmani dan rohani mereka lebih terbuka, bahwa pemeliharaan itu datangnya bukan karena usaha kami, tetapi karena Engkau Allah yang Maha Berkat. Kepada anak-anak-Mu, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan yang nanti akan membagikan sembako ini, Tuhan, sertai dia, supaya dalam menyampaikan itu, dia bisa jadi berkat, baik di dalam kata-kata maupun di dalam perbuatan. Biar semua ini, Tuhan, berjalan lancar sampai pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. There's a song in every pain. There's a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. There's a dream in every burden heart, needing to be saved. Close your eyes and you'll find there is a light. Never giving up, 'cause He always there. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever.
There's a song in every pain. There is a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. There is a dream in every burdened heart, needing to be saved. Just close your eyes and you'll find there is a light. Never giving up, 'cause He always there. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Higher than the highest heavens, deeper than the deepest ocean, stronger than the mighty mountains. You are good, you are good. Higher than the highest heavens, deeper than the deepest ocean, stronger than the mighty mountains. You are good, you are good. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. Dan demikian saudara yang bisa kita saksikan, GAB menabur, di mana saudara yang menabur, saudara bisa menuai nanti hasilnya. Terus menabur saudara, karena tahun ini kita belajar barang siapa yang menabur pasti akan menuai berlipat kali ganda. Ada amin? Dan sekarang saudara, siapkan hati saudara untuk beribadah pada hari Minggu ini. Ada kuasa dalam darah Yesus. Yang siap beribadah katakan amin. Kita bangkit bersama-sama, kita beribadah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita ucapkan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau Engkau masih memelihara kami hingga saat ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Saat ini kami mau naikkan pujian kami, sembah kami, syukur kami yang terbaik. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, urapi setiap kami. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama-sama katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Katakan bersama, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita renungkan bersama. Lebih luas kebaikan-Mu atas setiap kami saat ini Tuhan. Pemeliharaan dan pernyataan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati kita katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, sungguh kami bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap dan sungguh-sungguh katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan Tuhan takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Dan kami rasakan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, kesetiaan-Mu. Dan hati kami bersyukur, hati kami tak tahan, kami mengatur syukur, kami bersyukur pada Kalau bukan karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kalau bukan karena Engkau hadir dalam kehidupan kami dan mengangkat hidup kami. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi karena Engkau hadir,
Kau nyatakan hadirat-Mu buat setiap kami. Hidup kami jadi berarti, Tuhan. Tidak ada alasan buat setiap kami untuk tidak kami mengucap syukur. Tidak ada alasan buat setiap kami untuk kami tidak naikkan syukur kepada Allah. Karena situasi kami, keadaan kami tidak mendukung. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap ada, Engkau tetap hadir, Engkau tetap nyata dalam kehidupan kami. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua
kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari sama-sama katakan, ku terima kuasa, kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari yang percaya dengan sungguh-sungguh sama-sama pujikan. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan. Katakan damai, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, dan kami mau naikkan pujian kami yang terbaik saat ini Tuhan dari hati kami yang paling dalam, sebab hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Memiliki sahabat yang setia seperti Engkau Yesus. Kaulah sahabat kami, Kaulah Tuhan kami. Hidup yang Kau pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan kami buka mata kami, ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, kami dapat lakukan perkara yang besar, yang katakan Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabat, Yesus, Kau yang tak pernah jatuh. Sisimu, Kau sumber kuatku. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hidup yang Ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan
dapat ku percaya dan berharap. Utamaku lihat sekelilingku, harus katakan kebenaran Dia. Mari katakan dengan imanmu. Harta kuasaku, harta kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah sahabat kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau sahabat berada di sisi. Kau sahabat selamanya. Kau sahabat berada di sisi selama-lamanya. Kami katakan Kau Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Mari angkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau setia Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kuat kami Tuhan. Mari katakan. Kau sahabatku berada di sisiku. Kau sahabat kami. Kau sahabatku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja. Mari serukan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari semangat angkat tinggi tangan kita, katakan. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja. Kau Raja segala raja Tuhan. Oh, haleluya. Katakan, kita lebih. Hey. Kami lebih dari pemenang. Yesus. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Oh sekali lagi. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saat ini iblis dikalahkan. Oh, kami percaya dalam kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, amin. Inilah iman kami Tuhan. Kita lebih. Oh, mari sama-sama serukan. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja.
katakan saya lebih oh sekali lagi dengan imanmu, saya lebih dari pemenang. Mari berikan kemuliaan bagi Raja kita, sorak-sorai meriah bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami lebih dari pemenang. Karena Kau memberi kekuatan, Kau memberi kemenangan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sapa, Kau dekat untuk setiap kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar. Kami tahu Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak akan terselami oleh kami Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sapa, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar bagi setiap kami Tuhan, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan perucapan syukur. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan, oh tentang kami selami bagi setiap kami. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Mari saudara sekalian, mari kita boleh mengangkat tangan, bebaskan roh kita dan katakan bersama-sama, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu, Sungguh ajaib Tuhan Engkau Yesus. terlalu dalam untuk ditemukan. Amin, amin, amin. Yang kau pikirkan tentangku, Oh haleluya. terselubung bagiku. Sungguh indah, sungguh Mari bebaskan roh saudara menyembah Tuhan. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, Allah yang mulia.
Allah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, kau mulia Yesus. Haleluya Yesus. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Silahkan Kau hadir di tengah-tengah kami semuanya. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami hormati Engkau Yesus. Dan bila urapan yang baru turun atas kami saat ini, dan kami boleh Tuhan menerima firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman yang meneguhkan kami, menguatkan iman kami, dan bahkan firman yang akan mendatangkan mujizat Allah. Silakan Roh Kudus Engkau berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita akan baca bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-121. Yang berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang sudah kita baca ini tadi, di dalam bahasa Ibraninya, itu diawali dengan suatu judul yang dikenal sebagai Shir Lama Alot, yang berarti Song of Ascent. Walaupun di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan sebagai nyanyian ziarah, akan tetapi sebetulnya kata ziarah di sini itu tidak berbicara mengenai pergi ke kuburan-kuburan dan sebagainya. Karena Lama Alot, Shir Lama Alot atau Song of Ascent ini, itu sebetulnya berbicara mengenai, menurut tradisi pada saat itu, yaitu ketika umat Allah sedang dalam perjalanan menuju ke kota kudus, yaitu Bait Suci di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan itulah maka ayat-ayat ini dikumandangkan. Jadi, saudara sekalian, Song of Ascent ini dilakukan oleh mereka untuk meneguhkan, mengingatkan kembali betapa dahsyatnya Allah itu. Betapa Dia adalah Allah yang ajaib. Dikatakan ketika pemazmur ini memandang, melihat gunung-gunung, dia mulai berenung, dari mana akan datang pertolongan. Nah, saat ini kita akan perdalam ini dari bahasa aslinya. Seperti apa yang dikatakan di dalam
Tehillim, Kof Kaf Alef, yaitu 121. Di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan sebagai Shir Lama Alot atau Kof Kaf Alef, pasal 121. Nah, ayat yang pertama, ayat Alef di sini ya, dikatakan Esa Enai El He Esa Enai El Heharim. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Me'ayin. Me'ayin Yavo Esri. Esa Enai El Harim Me'ayin Yavo Esri. Nah, di sini dikatakan dari manakah akan datang pertolonganku. Kata Esri ini dari akar kata Ezer dan akhiran itu berarti my help, pertolonganku. Saudara sekalian, nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya kita tidak memiliki apa-apa, kecuali ini yang kita miliki, Ezri, pertolonganku. Dengan kata lain, kita ini sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan dan bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur di sini mengungkapkan dengan kata Ezri, my help. Hanya ini yang kita miliki. Our help, pertolongan kita, pertolonganku. Milikku, pertolongan punyaku, pertolonganku. Nah, tapi kita bersyukur. Dan kita melihat bahwa ternyata ada seorang penolong yang luar biasa, namanya Yesus Kristus. Pemazmur tadi katakan, Esa Enai El Harim, Me'ayin Yavo Esri. Nah, lanjutnya di dalam ayat yang kedua, di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai Bet, diawali dengan Ezri. Me'im, Adonai. Ose, Shamayim, Wa'aretz. Nah, perhatikan kata Esri ini.
Diulang kembali di sini dikatakan, dari manakah ada pertolonganku? My help, Ezri. Pertolongan milik kita, Ezri, Me'im Adonai. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kata Adonai harus diucapkan Adonai, tidak boleh diucapkan dengan yang lain. Mungkin ada yang mengatakan Yehova, itu salah, tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Tetragrammaton Yod-He-Waw-He tidak bisa dibaca yang lain kecuali Adonai saja. Ini sudah aturan bahasa Ibrani. Kalau ada yang coba mengucapkan dengan yang lain, itu sudah pelanggaran terhadap aturan bahasa Ibrani. Karena 6.000 lebih, 6.500 kali lebih, kurang lebih, ya, digunakan dalam perjanjian lama, tetragrammaton Yod-He-Waw-He ini harus diucapkan Adonai. Dan kalau ada yang coba mengucapkan yang lain, pertanyaannya sekarang dari mana tahu? Kalau itu pengucapannya demikian. Karena dari sejak awalnya sampai sekarang tidak pernah diucapkan apapun selain kecuali dilafalkan dan yang didengar itu adalah Adonai. Dan ini adalah aturan yang benar. Kita tidak boleh dalam hal ini sok-sokan menjadi paling benar. Oh itu harus bunyinya. Contohnya Yahweh misalnya. Who knows? Siapa yang tahu? Karena selama ini selalu diucapkan Adonai. Dan memang harus demikian. Itu satu penghormatan umat Allah kepada Tuhan. Nah dikatakan Ezri, my help, Me'im Adonai. Dari Tuhan. Nah nanti kita akan lihat bahwa kata Adonai ini, dari 8 ayat ini, 5 kali digunakan. Bahwa Adonai itu digunakan 5 kali dalam hal ini. Diawali dari ayat yang kedua. Bet ini, pertolonganku adalah dari Tuhan. Dan bukan sekedar Tuhan saja. Tetapi dikatakan Ose Shamayim wa Aretz. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Nah, lengkap sudah. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya karena Dia yang menjadikan semuanya. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Nah, dari 2 ayat ini saja, kita nanti akan lihat ada 8 ayat. Mungkin tempatnya enggak cukup untuk dituliskan semuanya, tapi nanti kita akan lihat ayat mana yang penting untuk dilakukan, untuk dituliskan di sini. Untuk kita pelajari bersama. Dari ayat yang pertama dikatakan, Esa-enai el-Heharim. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara lihat gunung itu menggambarkan suatu kekokohan. Sesuatu yang hebat, yang kuat. Nah diharapkan bahwa dari yang kokoh, yang kuat ini bisa memberikan pertolongan. Tapi ternyata dikatakan tidak ada pertolongan yang lain, sekalipun itu gunung. Kecuali hanya Ezri Me'im Adonai Ose Shamayim wa Aretz. Ini dari akar kata asa yang menjadikan, ya, jadi pertolongannya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memang kadang-kadang kenapa? Ketika saya renungkan kenapa pemazmur ini mengatakan Esa-enai el-Heharim. Mencari pertolongan dari gunung-gunung. Karena kadang-kadang memang gunung selain kokoh, tapi gunung itu ada baliknya. Dan diharapkan dari balik gunung ini datang pertolongan. Dan memang seringkali ada kisah-kisah mengenai bagaimana dari balik gunung itu datang pertolongan.
That's okay, tidak ada masalah. Tetapi saudara sekalian, kita harus hati-hati di sini. Seringkali banyak orang berpikir, oh dari balik ini ada pertolongan. Maka kemudian tidak sedikit orang yang mencoba untuk mengungkapkan itu dengan kata yang disebut sebagai blessing in disguise. Blessing in disguise. Nah, hati-hati dengan blessing in disguise ini. Karena seringkali ini dianggap bahwa Tuhan itu memberi berkat, termasuk pertolongan, keselamatan dan sebagainya, dengan disguise, dengan disamarkan. Seperti tadi dari balik ada pertolongan. Ya memang di depan ini penuh masalah, kesulitan, tapi di balik itu ada pertolongan Tuhan. Memang Tuhan itu adalah penolong, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan pertolongan itu dengan menyamarkannya atau menutup-nutupi dulu dengan masalah. Saudara sekalian, Allah kita itu adalah Allah yang bisa dipahami dengan keberadaan kita. Tuhan menciptakan kita dengan akal sehat, common sense. Maksudnya adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan bisa memahami dengan common sense, akal sehat. Bukan dengan cara yang aneh-aneh. Secara common sense, ketika ada seseorang yang akan memberi kepada kita, pasti dia akan memberinya tanpa disguise-disguisean segala. Contohnya, seseorang ingin memberikan hadiah sebuah mobil. Dan kemudian katakan, saudaraku, ini ada kunci mobil. Aku akan menghadiahkan mobil kepadamu. Tapi, ini suatu blessing in disguise. Kamu harus dipukuli sampai babak belur dulu, baru nanti mobil ini bisa kamu terima. Ini enggak masuk akal. Bukan common sense ini, nonsense ini. Kalau orang mau memberi, ya memberi. Tanpa harus. Coba saya akan tanya kepada saudara sekalian. Apakah ada di antara saudara yang mau diberi sesuatu, tapi saudara dicelakai dulu? Tentu tidak akan mau. Secara common sense. Apalagi Tuhan kita Allah yang baik. Dia tidak pernah memberi berkat kepada kita dan kemudian memberi susah payah juga. Dan di balik itu baru berkatnya terlihat. Oh bukan. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang disebut blessing in disguise ini. Karena Tuhan tidak pernah pakai disguise-disguisean. Kalau dia menolong, dia menolong. Kalau menyelamatkan, menyelamatkan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib tanpa disguise-disguisean. Dia mati di atas kayu salib tanpa penyamaran apa-apa. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menolong kita semua. Memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Kita bisa lihat salah satu ayat di dalam Amsal, pasal 10 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Nah itu kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan Birkat Adonai hi ta'ashir. Velo Yosef. Etsef imah. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, asyir. Dan dia tidak
menambahinya dengan susah payah, edzeb, imah. Dan dia tidak menambahinya, increase, dengan susah payah. Jadi kalau Tuhan memberi berkat, ya berkat aja. Tanpa disguise-disguisean. Kalau Tuhan mau menolong, menolong langsung. Menyelamatkan demikian juga. Oleh karena itu tidak ada istilah bagi Tuhan. Blessing in disguise. Ya anakku, aku akan menyelamatkan engkau. Tapi aku beri malapetaka dulu, susah dulu, penderitaan dulu. Oh bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus kita adalah Allah yang memberi, Allah yang memberkati, Allah yang menyelamatkan tanpa disguise-disguisean. Puji nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, di dalam Yesus kita mempunyai hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita butuh space lagi. Oleh karena itu saudara sekalian, nanti kita akan lanjutkan dengan ayat berikutnya. Tapi saat ini kita harus memahami bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saja. Bukan dari yang lain-lain. Suri pemazmur tadi katakan, Ezri me'im Adonai osesyamayim wa arets. Nah saat ini kita tahu bahwa keadaan sekeliling kita itu sangat tidak baik. Bahkan juga keadaan di seluruh dunia secara global, semua mengalami kesulitan. Tapi ingat, ada satu penolong yang ajaib, namanya Yesus. Pemazmur boleh melihat, mencari ke sana kemari. Dari mana datang pertolonganku? Tidak ada pertolongan yang lain, kecuali dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saat ini saudara sekalian, biar firman Allah ini sungguh-sungguh menguatkan kita benar-benar. Bahwa Tuhan itu penolong kita. Mungkin saat ini saudara-saudara berada dalam keadaan yang mungkin kurang baik. Tetapi tidak usah khawatir, karena Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan itu satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Kita tidak usah khawatir, karena Dia itu ajaib. Tetap bersandar pada Dia, tetap mengandalkan Dia, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka lihat, pertolongan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Sebab seperti situasi yang kita lihat di sekeliling kita saat ini, apa yang bisa kita harapkan? Siapa yang bisa kita harapkan? Saya tidak ingin memperbincangkan atau menyebut yang disebut COVID-19 ini berulang-ulang. Justru saya hanya ingin menyebutkan Yesus, 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 Tuhan, penolong, penyelamat, penyelamat, Yesus penyelamat. Walaupun sekeliling kita dilanda wabah COVID-19, dan bukan hanya wabah ini saja, tetapi akan berdampak kepada yang lain-lain, termasuk dalam hal finansial dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan yang lain, kecuali dalam Yesus saja. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat kembali, space-nya sudah banyak, tetapi ayat 1 dan 2-nya katut, terhapus. Berarti saya harus menulis ulang lagi ini di sini. Ya, enggak masalah. Ingat tadi, Esa, Enai, El, Hei Harim.
Me'ayin, Yavo, Esri, Esri, Meim, Adonai, Ose, Shamayim, Wa'aretz. Puji nama Tuhan, sedikit lebih jelas. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Al-Yiten. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Al-Yiten lamot. Rageleha. Al-Yanum Shomreha. Nah, nanti dalam ayat 4-nya dikatakan Hinelo Yanum Velo Yishan Shomer Yishael. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kata Shomerha. Ini berasal dari akar kata Shamar, yang berarti to keep, memelihara, menjaga, menyimpan, dan melindungi, dan sebagainya. Kata syamar ini dipakai di dalam 8 ayat ini, ayat 3, 4, 5. Nah, khususnya ayat 5, saya kira ayat 4, tidak usah karena space-nya nggak cukup, ini ayat yang ke-5. Dikatakan Adonai Shomrecha. Adonai Shilcha. Al-Yad Yemincha. Nah, saudara lihat dikatakan di sini ada kata syamar yang sama, shomrecha. Dan di dalam ayat 4, hinelo yanum velo gishan shomer Yisrael. Kata syamar yang sama sudah 3 kali dipakai di sini. Dan kemudian nanti di dalam ayat yang ke-7, 8 juga dikatakan Adonai yismor kamikholra, yismor et nafshecha. Adonai yismor zetecha uboecha me'ata ve'at olam. Nah, kita lihat bahwa kata syamar ini yang berarti menjaga, melindungi, menyimpan, to keep, itu dipakai 6 kali di sini. Dan Tuhan adalah penjaga, diterjemahkan sebagai penjaga. Tuhan adalah pelindung. Kalau tadi dia adalah penolong, Adonai Shamayim, Ose Shamayim Wa'aretz, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan juga dikatakan sebagai penjaga yang menyimpan. Saya ingin untuk menuliskan ayat yang terakhir saja mungkin karena space-nya, yaitu ayat yang ke-8, Adonai Yismor Setcha
Obo Echa. Meata Weat Olam. Puji Tuhan. Adonai Yismor, dari kata akar kata Syamar juga. Tuhan akan menjaga Zetekau Boecha, keluar masukmu. Tuhan yang akan melindungi engkau, keluar masukmu. Dari saat ini, ata, now, weat olam, sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu betul-betul adalah penolong kita. Malah tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, kalau kita perhatikan kata silekha di sini, kita ingat bahwa di dalam Mazmur 91, itu dikatakan di sana, di dalam ayat 1. Yosef beseter Elyon, Betsel Shaddai, Yithlonan. Betsel, itu kata yang sama dipakai di sini. Kata Betsel Shaddai, Yithlonan. Kata tsel, di sini tsilekha, itu akar katanya sama, tsel yang berarti shade, shadow. Peneduh, penaung. Tuhan yang menjaga dan menaungi, melindungi. Seperti di dalam Mazmur 91. Nah, saudara sekalian, di dalam Mazmur 91, itu kita lihat Mazmur yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, apakah boleh Pak saya mengucapkan Mazmur setiap hari Pak 91 ini? Apakah ada kuasanya? Oh sangat, silahkan. Apakah ini tidak jadi mantra nanti Pak? Saudara sekalian, firman Allah bukan mantra. Kalau jadi mantra yang salah bukan firman Allahnya, yang salah manusianya. Firman Allah tetap powerful, tetap hidup dan berkuasa. Firman Allah tetap kekal. Dan iblis bahkan takut. Kita sudah bicarakan itu sebelumnya, tapi nanti saya ingin atau rindu untuk membicarakan kembali Mazmur 91 di mana kita lihat dari 16 ayat itu ada dua bagian besar yang mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu merupakan show of force, kekuatan, show power. Bagaimana Allah itu luar biasa. Disebutkan di sana ada Elyon, ada Shaddai, ada malaikat Tuhan dan sebagainya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Ki bihasyak. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata Ibrani, khasyak. Ki bihasyak wa afaltehu asak behu kiyadashami. Mungkin ada yang mengatakan, saya mendengar Pak, ada orang Kristen mengucapkan Mazmur 91, tapi kok juga kena wabah ini Pak, ketularan. Pertama saya ingin tanya, berapa banyak yang mengucapkan Mazmur 91 dan kemudian terkena ini? Oh cuma satu Pak. Ya, cuma satu. Jutaan manusia di dunia. Jutaan orang percaya kepada Tuhan. Yang mengungkapkan Mazmur ini. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak peduli. Mungkin ada something wrong di sana. Ada sesuatu yang salah di sana. Mungkin firman Allah dijadikan mantra kah atau apapun, ya mungkin. Yang jelas firman Allah tidak pernah salah, kuasa Allah tetap berlaku sampai hari ini. Dan kita jangan pernah takut. Firman Allah is firman Allah. Sekalipun mungkin ada yang gagal, apakah memang firman Allahnya gagal? Oh bukan.
Dan ada yang mungkin mencoba mengartikan, menafsirkan Mazmur 91, oh begini, begitu dan seterusnya. Saudara sekalian, Allah kita itu common sense. Dia tidak perlu tafsir-tafsiran aneh-aneh. Dia ingin supaya kita mengerti firman Allah, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak perlu yang aneh-aneh. Nah, di dalam Mazmur 91 tadi, di dalam ayat 1 tadi dikatakan Betsel Shaddai. Nah, di sini kita lihat ada hubungan antara pasal 121 tadi ya dengan pasal 91 Mazmur, yaitu Betsel Shaddai dan di sini Adonai Tzilcha, Allah yang menaungi. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Di sini kita lihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu betul-betul adalah penolong kita. Adonai Yismor Zetecha Uboecha. Tuhan yang akan melindungi Syamar, menjaga. Tuhan yang akan menyimpan, keep, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan tadi sebetulnya di dalam ayat yang ke-7, itu ayat Zayin ya. Semoga cukup ini. Dikatakan di sana Adonai. Yismorcha. Mikolra. Yismor et nafshecha. Puji Tuhan. Tuhan keep, menjaga, melindungi. Mikolra, from all evil, dari semua malapetaka. Tuhan juga menjaga, melindungi. Nafshecha, nyawamu, jiwamu, nefes, soul. He keep your soul. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat di sini. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya kurang jelas, tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, saya tidak bisa punya cukup tempat untuk bisa menuliskan semuanya, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ada penolong yang luar biasa. Dari semua ini, apa yang kita miliki? Kita tidak punya apa-apa, kecuali ini saja. Ini kata ganti milik, Esri, Mai, atau Ezer Sheli, pertolongan milikku, Esri. Hanya ini yang kita miliki, pertolonganku. Selebihnya kita tidak punya apa-apa di sini. Ada memang ini nafshecha, nyawamu. Tapi ini dari Tuhan semuanya. Tapi yang Esri, yang diklaim main milik kita, itu adalah pertolongan. Oleh karena itu jangan pernah takut akan apapun. Situasinya boleh seperti ini. Tetapi ada Tuhan, Ose Shamayim wa Arets, pencipta langit bumi yang ajaib. Allah yang mulia, Dia penolong di atas segala-galanya. Saat ini saudara sekalian, percayakan sepenuhnya hidup saudara kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka seperti pemazmur ini katakan, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang menjaga, melindungi kita, bahkan keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, saudara dan saya tidak sendirian. Sementara di luar sana
Mungkin banyak orang bergumul dengan persoalan ini, berusaha mengatasinya. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi segalanya. Dan satu hal yang terjadi, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus tidak akan sakit. Dan di dalam nama Yesus tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan. Kalau sudah percaya, terima dengan iman, maka lihat mujizat Allah akan terjadi. Karena Allah kita berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus, Engkaulah penolong kami Tuhan. Yesus, kuasa-Mu dahsyat dan besar Tuhan. Yesus, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berharap hanya kepada Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan, walaupun sekitar kami Tuhan, dilanda oleh berbagai macam hal yang membuat dunia ini mengalami penderitaan dan kesulitan. Tapi kami percaya akan nama Yesus. Bahwa di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar, ada pertolongan. Karena Engkau adalah satu-satunya penolong kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu itu dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kepada Yesus. Dia adalah penolong. Dia adalah Allah yang ajaib. Oh haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Kami hormati Engkau Yesus. Terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh haleluya. Kami percaya. Terlebih besar. Lebih besar dari apapun Tuhan. Tuhanku terlebih Oh haleluya, Yesus. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Tuhan penolong. Yesus. Dia selalu setia. Kau Allah yang baik Tuhan. Oh Allah yang setia Yesus. Oh kasih-Mu Tuhan. Yesus. Oh haleluya. Kuasa-Mu Yesus. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Oh kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh haleluya. Amin. Yesus. Amin. Yesus.
Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Tak pernah terlambat janji Yesus. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang ajaib dan mulia Yesus. Saat ini Tuhan, kami teguhkan iman kami Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa dengan otoritas kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk wabah ini berhenti dalam nama Yesus. Dan pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Dan Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami. Dan jemaat-Mu khususnya gereja Allah baik. Tidak ada satupun yang akan disentuh oleh virus apapun. Kuasa darah Yesus akan melindungi. Kami semuanya sehat Tuhan. Terima kasih Yesus. Nama-Mu agung dan mulia. Engkau besar Tuhan. Kau ajaib, Kau perkasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Yesus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.